Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Halo teman-teman Mahali semuanya. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu kembali pada podcast Mahali yang kedua. Yang mana pada kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari tema sebelumnya. Tema sebelumnya kita membahas tentang Kiai Sahal dan peran beliau dalam pengembangan ekonomi di masyarakat. Pada kali ini kita akan membahas tentang keluarga maslahah. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Tuti Nurul Jannah. Beliau adalah Wakil Pengasuh Pesantren Putri Al-Badiiyah, anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Maslahul Huda yang mana memiliki konsen penelitian di pemikiran Kiai Sahal. Beliau juga aktif menulis baik di bukukan ataupun di online. Ada beberapa karya beliau yang mana meneliti tentang pemikiran Kiai Sahal, yaitu ada fikih sosial, fikih masa depan, yang mana beliau berkolaborasi dengan Bu Datul Baroroh, dan juga teman-teman apabila menginginkan melihat penelitian beliau secara online bisa dicari langsung di Google nanti ya. Langsung saja kita akan sapa narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Tuti. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Ibu Tuti? Iya, terima kasih, baik sekali pada hari ini begitu. Okay. Terima kasih. Pada kali ini kita nanti Ibu Tuti akan membahas tentang keluarga maslahah, yang mana memang Abah Sahal ini kan telah menulis nuansa fikih sosial, di mana di nuansa fikih sosial ini dikatakan bahwasannya Sa'adatud Daraini ini bisa tercapai dengan adanya penyelesaian masalah kependudukan, yang mana salah satunya kita harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu dari aspek terkecilnya, yaitu keluarga. Maka dari itu tema ini diangkat Ibu Tuti. Sebelum memasuki tema tersebut, kiranya berkenan untuk panjenengan menceritakan awal mula bagaimana panjenengan mengenal Abah Sahal ini. Iya, baik. Jadi kalau kita hari ini temanya concern pada pemikiran Kiai Sahal soal keluarga maslahah. Saya paling tidak selain membaca di nuansa fikih sosial itu menemukan 2-3 tulisan beliau yang lain mengenai keluarga maslahah. Jadi ada di dalam kumpulan makalah beliau itu kira-kira ditulis pada tahun 98 dan juga ada yang ditulis tahun 2001 itu tentang keluarga maslahah. Jadi selain yang sudah ada di nuansa fikih sosial itu, selain itu saya juga menemukan tulisan beliau saat memberikan kata pengantar pada beberapa buku, yang ini bukunya juga diterbitkan oleh LKKNU ya, lembaga keluarga gitu ya, yang concern dalam hal keluarga dari PBNU. Jadi memang isu tentang keluarga maslahah ini sudah beliau tulis beberapa tahun yang lalu begitu. Dan sebagaimana yang sudah dibuka tadi, bahwa ketika bicara soal keluarga maslahah ini sebetulnya Kiai Sahal tidak terlepas dari hal-hal yang beliau lakukan, baik itu pemikiran maupun bagaimana beliau kemudian memperkenalkan, mengedukasi masyarakat soal keluarga maslahah. Ini tidak terlepas dari isu-isu yang lain. Misalkan tadi ada isu kependudukan, kemudian ada isu kontrasepsi, kemudian juga ada isu tentang gizi anak dan keluarga dan sebagainya. Yang mana pada tahun-tahun tersebut sebetulnya sebelum tahun 98 dan 2001 dari makalah yang saya temukan itu, beliau di tahun 80-an sampai 90-an itu pernah melaksanakan yang namanya traveling seminar. Ya, traveling seminar ini beliau melaksanakan seminar yang waktu itu bekerja sama dengan BKKBN untuk kalau kita kan biasanya traveling healing begitu ya, healing begitu. Kalau beliau ini travelingnya seminar. Jadi muter-muter ke beberapa wilayah di Indonesia, hampir di 5 pulau besar itu semuanya. Itu kalau untuk kawasan Indonesia ini bersama dengan Ibu Nyai Nafisah Sahal. Jadi Ibu Nyai Nafisah Sahal juga salah satu pembicara dalam traveling seminar itu. Tetapi untuk kawasan Asia Tenggara ini hanya Kiai Sahal. Salah satunya beliau juga berbicara di Filipina begitu, mengenai isu kependudukan, yang dimana soal isu kependudukan ini nanti juga ada terkait ya dengan keluarga, dengan gizi, dengan kesehatan,
dengan keluarga maslahah, sampai mungkin juga ada kaitannya dengan bahkan pada isu tentang HIV/AIDS begitu. Jadi itu adalah tahun-tahun ketika beliau banyak bicara di beberapa forum nasional maupun regional begitu ya, soal tersebut. Dan dalam setiap pertemuan itu banyak diantaranya yang beliau juga menyertakan makalah gitu. Nah, makalah ini yang kemudian bisa kita telusuri, yang menjadi semacam kekayaan intelektual ya, yang membuat kita para santrinya ini bisa terus mengkaji hingga hari ini gitu. Nah, kalau tadi misalkan sebelum lebih jauh bicara soal bagaimana pemikiran Kiai Sahal soal keluarga maslahah, ini kalau saya ditanya tentang bagaimana saya mengenal beliau begitu ya, menurut saya kalau ini masih kaitannya dengan keluarga maslahah, maka saya mengenal beliau ya bahwa beliau itu adalah sosok yang satu antara pemikiran, perbuatan, dan ucapan. Jadi ketika beliau berbicara soal bagaimana semestinya keluarga maslahah, itu beliau tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga beliau pasti akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau berelasi dengan istri, bagaimana beliau berelasi dengan anak, bagaimana beliau berelasi dengan santri, dan lebih jauh bagaimana kemudian beliau menerapkan semua ini sebagai basis atau sebagai fondasi untuk kemudian melaksanakan muasyarah dengan lebih luas kepada masyarakat sekitar, bahkan kemudian nanti menerjemahkannya dalam gerakan-gerakan begitu yang lebih luas begitu. Nah, itu kalau ditanya tentang bagaimana saya mengenal Kiai Sahal begitu dalam konteks keluarga maslahah. Ya. Dalam bukunya Kiai Sahal juga menyebutkan bahwasanya keluarga ini kan harus memenuhi kewajibannya untuk mencapai keluarga maslahah. Itu menurut panjenengan bagaimana keluarga maslahah yang dimaksud oleh Abah Sahal? Iya, jadi dari beberapa tulisan yang saya baca itu, beliau itu mendefinisikan begitu ya. Suatu keluarga akan menjadi maslahah apabila masing-masing atau setiap anggota keluarga itu memahami hak dan kewajibannya selaras dengan hak dan kewajibannya kepada anggota keluarga yang lain. Nah, jadi di sini sebetulnya Kiai Sahal hendak menyatakan bahwa antara hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ketika seorang istri bicara soal haknya terhadap suami, atau suami bicara soal haknya terhadap istri, maka sesungguhnya hak istri terhadap suami itu adalah kewajiban, ya kan, yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Sama juga hak suami terhadap istri itu adalah kewajiban istri yang harus dilakukan oleh anaknya, suaminya atau istrinya. Ini adalah satu relasi yang dikatakan oleh Kiai Sahal bahkan sejak dari pemahaman, berarti sejak dari pikiran ini harus setara antara hak pemahamannya terhadap. Jadi memperoleh hak saya sebagai istri itu apa? Itu juga saya harus memiliki kesetaraan dalam memahami apa hak yang harus diterima oleh suami saya. Nah ini kemudian dalam tulisan tersebut, dalam makalah tersebut itu dikembangkan juga oleh Kiai Sahal. Ini jika hanya ada terdiri dari suami istri. Nah, pemahaman tentang hak dan kewajiban ini akan berkembang jika sudah ada anak. Makanya kalau hari ini misalkan banyak orang hanya bicara soal bagaimana hak istri, bagaimana hak perempuan atau hak laki-laki ketika sudah masuk dalam sebuah relasi rumah tangga, maka ketika ada anak, maka ini anak juga punya hak, punya kewajiban. Tidak hanya bicara soal apa kewajiban anak, tetapi juga bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak. Sehingga relasi ini menjadi sesuatu yang terus-menerus pada akhirnya, ya. Tetapi bahwa Kiai Sahal mengatakan untuk menjadi keluarga maslahah ini harus dimulai dari situ. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga yang setara ya dengan hak dan kewajiban anggota yang lain. Nah, itu harus dimulai dari situ. Kemudian lebih lanjut Kiai Sahal juga mengatakan bahwasanya untuk memahami soal apa saja yang harus dilakukan. Ini beliau menolak jika itu kemudian dipahami secara kuantitatif, hanya angka-angka saja. Beliau lebih lebih setuju jika itu dipahami secara kualitatif. Artinya kalau sudah kualitatif, ini kan ukurannya menjadi berbeda antara keluarga satu dan keluarga yang lain. Dan ini menurut saya menarik.
Karena seringkali kemudian misalkan dalam wacana-wacana yang lebih kekinian, orang seringkali menilai pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam keluarga itu lebih kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif kan berarti kamu sudah memberikan berapa, kemudian kamu sudah menerima berapa. Nah, ini kan menjadi tidak menjadi seolah-olah itu semua orang harus sama. Nah, ini menurut saya pemikiran itu menarik. Saya menolak itu. Menurut saya ya pendekatannya harus kualitatif. Kalau kualitatif ya bagaimana masing-masing keluarga itu seberapa kemampuannya di antara mereka dan bagaimana mereka itu saling mengisi, saling menerima hak dan kewajiban masing-masing. Maka disitulah nanti kemudian akan tercapai suatu kemaslahatan di antara keluarga ini. Sehingga tidak bisa itu kemudian hanya dinilai antara keluarga satu dan keluarga yang lain secara kuantitas, secara nilai itu harus sama kan begitu. Artinya kalau kualitas kan menjadi beda. Nah, maka dari itu kemudian ini nanti akan nyambung dengan hari ini misalkan kita ada konsep soal quality time dalam keluarga. Ini kan kemudian juga tidak bisa disamakan. Mungkin keluarga yang satu kalau healing keluar sampai mana, sampai jauh bareng-bareng itu adalah quality time. Tapi bagi keluarga yang lain misalkan cukup duduk bersama asal bisa ngobrol di depan Indomaret misalkan, atau yang warung yang mana bisa sekedar ada waktu 10 menit 15 menit untuk menanyakan kabar, itu sudah menjadi quality time. Artinya antara keluarga satu dan lain akan berbeda. Nah, ini yang termasuk yang menjadi penekanan Kiai Sahal ketika bicara soal keluarga maslahah gitu. Menanggapi tentang kualitas dan kuantitas tadi ya Bu ya. Berarti bagaimana dikategorikannya keluarga maslahah berdasarkan kualitas dan kuantitasnya ini Bu? Nah ini begini, kalau satu tadi dimulai satu ya, harus dengan pemahaman. Nah artinya begini, pemahaman itu kan harus ada yang namanya proses tahu. Orang sebelum paham itu ada proses tahu. Artinya keluarga di sini ketika suami istri memulai memulai sebuah keluarga, ini kan berarti harus ada kesepakatan di awal. Nah, menurut saya ini penting. Karena untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, kemudian untuk mengetahui ukuran ini berkualitas atau tidak bagi anggota keluarga yang lain. Jangan-jangan si A pinginnya ini, si B pinginnya ini. Maka dari awal ini kan makanya harus ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, saya tadi pagi misalkan membaca salah satu buku ya, ini yang penelitian tahun 2010 ya, karya Kiai Khalil Nafis ya. Hari ini beliau adalah salah satu anggota MUI pusat begitu. Nah, Kiai Khalil Nafis ini beliau itu menulis buku tentang keluarga maslahah terapan fikih sosial Kiai Sahal. Nah, dalam satu bab beliau itu khusus membahas soal jawaban-jawaban Kiai Sahal terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga. Gitu. Jadi dulu Kiai Sahal itu kan juga mengasuh rubrik tanya jawab agama begitu ya. Ada di Suara Merdeka dan ada di media yang lain begitu. Nah, ini Kiai Khalil Nafis ini khusus mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang dijawab oleh Kiai Sahal yang khusus kaitannya dengan keluarga. Dan itu dimulai dari pertanyaan dari mulai seputar pacaran, ta'aruf, kemudian wali mujbir begitu ya, sampai kemudian bagaimana persoalan-persoalan yang sering muncul di dalam keluarga. Nah, artinya di sini ketika bicara soal keluarga maslahah, ini memang menjadi persoalan yang tidak hanya bisa dijawab misalkan iya atau tidak. Ya, ini artinya adalah sebuah masalah yang kemudian nanti akan ada banyak kaitannya, termasuk tadi misalkan ada kaitannya juga dengan kependudukan, kemudian dengan gizi dan sebagainya. Nah, saya ingin mengaitkan dulu langsung kepada misalkan isu kependudukan begitu ya. Nah, Kiai Sahal itu saya pernah bertanya juga soal isu kependudukan. Pada saat itu pertanyaan saya begini. Kiai Sahal itu kan terkenal karena salah satunya karena selain traveling seminar tadi, beliau itu juga salah satu kiai yang pernah mendapatkan penghargaan dari PBB dalam hal isu kependudukan itu, pemikiran dalam isu kependudukan itu dari UNICEF gitu ya. Nah, ketika itu saya tanya kepada beliau, tapi pertanyaan pertama itu awalnya gini, kenapa toh jenengan itu mesti nulis soal
kontrasepsi begitu. Itu kan maksud saya itu apa pentingnya gitu loh. Pertanyaannya itu begitu. Tapi kemudian beliau menjelaskan, bicara soal kontrasepsi begitu, yang kemudian itu menjadi bagian dari isu yang beliau garap, itu sebetulnya bukan kontrasepsinya yang paling penting, justru kependudukan. Di mana isu kependudukan itu juga akan berkaitan dengan isu keluarga. Karena apa? Karena bangsa yang besar, masyarakat yang baik itu basisnya dari keluarga yang baik. Nah, beliau memberikan perumpamaan itu seperti ini. Kalau kita umat muslim itu kan seringkali kemudian mengambil sebuah hadis itu yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bangga kalau umatnya itu banyak. Sehingga dari situ kemudian diartikan bahwa orang muslim ku anaknya ya kudu akeh. Nah, padahal hari ini kenyataannya kalau kita itu tidak sekedar bicara soal berapa anaknya, berapa jumlahnya, tetapi juga soal bagaimana kita mampu membangun kualitas yang baik dari jumlah anak-anak itu. Nah, nanti karena arahnya pada kemaslahatan itu begitu. Nah, diumpamakan misalkan ada kursi yang misalkan dia itu cocoknya untuk untuk 2 orang, atau kursi yang harusnya cocok untuk 4 orang. Ketika kursi ini harus ditempati oleh 10 orang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti akan ada hak dari salah satunya yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Maka dari itu kemudian bicara soal kemaslahatan dalam keluarga, kemudian dikaitkan dengan kependudukan, isu kependudukan itu menjadi seperti ini bunyinya. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang berkualitas, agar masing-masing pihak bisa saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih maksimal, maka kita perlu mengukur seberapa banyak kira-kira kita mengupayakan begitu ya anggota keluarga ini, kemampuan kita untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Sehingga kalau misalkan memang tidak sekiranya memang mampunya begitu 2 atau 3, ya berarti itu diupayakan begitu dengan 2 atau 3 itu ini menjadi lebih berkualitas. Nah, itu hubungannya tadi. Ini yang saya contohkan ya, karena tadi kaitannya dengan kualitas dan kuantitas. Jadi tidak hanya seberapa banyak tapi seberapa berkualitas. Ini yang kemudian masuk dalam isu kependudukan itu seperti itu. Berarti ini ada sedikit pemikiran saya. Jadi ketika ada anak broken home, Bu, tapi keluarganya bisa memenuhi kewajiban secara kualitatif, apakah itu masih dikatakan sebagai keluarga yang maslahah? Karena keluarga itu sendiri kali tidak utuh kan, Bu? Itu bagaimana? Ya, jadi kalau Gesal itu tidak mengatakan utuh atau tidaknya begitu, karena kan mungkin ada suatu kondisi di mana keluarga itu memang tidak bisa terus bersama-sama. Ada yang kemudian mungkin broken home adalah salah satu persoalan. Tapi mungkin yang banyak persoalan juga bagaimana dengan single parent. Single parent kan tidak harus bercerai, tapi misalkan salah satunya meninggal, kan bisa. Apakah dengan seperti itu kemudian keluarga maslahat tidak bisa tercapai? Nah, lagi-lagi di sini beliau makanya arahnya itu pada kualitas. Ya, bagaimana kemudian kualitas hubungan, hak dan kewajiban itu masing-masing disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Jangan sampai kemudian dengan kondisi yang ada itu kemudian justru dengan tuntutan kesempurnaan malah mengabaikan hak dan kewajiban yang lainnya. Karena mungkin bayangannya yang namanya keluarga maslahah itu harus utuh, sehingga kalau tidak utuh kemudian mereka terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, ini kan berarti dia tidak bicara kualitas, dia bicaranya kuantitas, berapa jumlah orangnya, kan begitu. Nah, saya melihat arah Kiai Sahal tidak seperti itu. Ya, arah Kiai Sahal tidak seperti itu, jadi lebih pada kualitasnya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana masing-masing anggota keluarga itu memahami hak dan kewajibannya setara dengan hak dan kewajiban yang lain. Apakah dengan posisi single parent ataukah dengan posisi keluarga yang lengkap dalam versi sinetron mungkin seperti itu atau bagaimana. Nah, itu saya melihat fokus beliau soal keluarga maslahah itu pada jumlahnya. Berarti berdasarkan kualitasnya memungkinkan saja untuk
keluarga yang tidak utuh ataupun keluarga yang single parent, ada yang ibu single parent, itu memungkinkan saja Menurut untuk saya memungkinkan, ya, karena beliau fokusnya tidak di situ. Meskipun di sini juga ketika beliau bicara soal pemenuhan hak, ya, di situ misalkan ketika ada proses sebelum menjadi single parent, misalkan ketika ini tidak kaitannya dengan meninggal begitu ya, misalkan dengan bercerai dan sebagainya. Nah, ini juga beliau artinya ketika hak dan kewajiban ini tidak hanya bicara soal kebutuhan orang tua, tapi juga hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ketika pilihan untuk menjadi single parent itu dilakukan. Nah, ini kan artinya ada proses. Jadi tidak hanya bicara soal bagaimana begitu, tidak hanya di situ ya. Jadi menurut saya memang di dalam tulisan itu Kiai Sahal tidak langsung bicara soal single parent, soal broken home, tidak. Tetapi dari definisi begitu ya, atau penekanan yang beliau lakukan itu menunjukkan bahwa beliau tidak bicara soal berapa jumlah anggota keluarga, begitu. Melanjutkan yang pernah saya baca dalam nuansa fikih sosial ini sendiri, salah satu hak dari seorang laki-laki itu kan al-ba'ah, adanya kemampuan untuk bersetubuh ataupun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Nah, menurut Kiai Sahal berarti apa yang dituliskan dalam nuansa fikih sosial itu bisa lebih luas lagi,